Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya ke sini untuk hadir, yaitu mau ingin wawancara sebagai Lek Maryanto sebagai tokoh, sebagai nopo niku penggerak di masa lalu. Lah ini kan supaya untuk tinggalan rekan-rekan generasi muda terutama kaum muslimin di Kaliurang ini kan pengen ceritanya itu Lah niku tugas kula niku ditugasi kan wawancara ngeten iki. Lah nanti itu setelah itu terus nanti akan kita tulis dalam buku ngaten. Nanti ada buku, ada filmnya ngaten niku tadi itu lah. Oleh karena ini saya ketemu dengan Bapak Maryanto yang sudah tokoh lama ya, tokoh lama. Saya waktu kecil beliau sudah guru ngaji itu saya kira itu saja dulu. Dan mulai dari pertanyaan pertama monggo Lek Maryanto kelahiran tahun pinten, di mana sampai sekarang sudah berapa umurnya itu 15 Juli Juli 1932. Itu lahirnya di Kaliurang. Di Kaliurang. Oh gitu Jadi kalau dengan Mas Sucipto, Mas Cip sama Mas Lek Naryo itu kira-kira jauh betul? Agak jauh sedikit. Agak jauh Malah sepuh jenengan. Iya. Oh sepuh jenengan. Itu kan saya ingat saya itu dulu waktu di masjid ya Lek Naryo, Lek Cip, jenengan gitu Capet-capet lah. Dan itu terus Niko, Pak Lek anu SD ini teng mriki di Kaliurang sini SD-nya waktu SD. Kula. Nggih, ya. Mas Anton ya Purworejo. Oh, SD-nya Purworejo. Jadi SD itu atau beda tempatnya? SD-nya sudah pindah atau yang itu? Itu yang masih bagus itu loh. Oh, yang bagus. Oh, sebelah timur jalan. Apa barat? Ya, di sini kanan jalan. Oh, kanan sing jalan ibu-ibuan itu. Ya. Oh, itu adalah dulu Kaliurang berarti belum ada SD. Baru itu sudah ada. Sudah, tapi setelahnya naik kelas ke itu 4 itu kan pindah sana. Oh. Ini sampai kelas 3. Jadi kelas 1, 2, 3 di sini. Tapi kelas 4 di sana. Ya. Waktu itu belum ada taman kanak-kanak TK belum ada. Jadi belum ada. Itu sekitar SD-nya sekitar tahun pinten waktu di sini terus pindah sana. Setelah 51. Oh 51 setelah 51 habis kelas. Karena di waktu itu kan sejak zaman Jepang. Iya. Itu kan tidak ada sekolah. Oh, tidak bubar. Ya bubar semua ya. Setelah kelas itu kan ada SD. SD ya betul. Itu saya pertama kali kan di Ngipik Sari itu. Oh, malah Ngipik Sari ada SD dulu. Sebagai kepang itu. Oh, pakai kepang. Ya. Itu rumahnya sekarang rumahnya siapa itu yang jadi SD itu sekarang? Itu rumahnya Pak itu ya. Sekarang itu ditempati siapa deh? Sing daerah Semati Jerman sebetulnya. Pak Diono. Bukan, Pak. Bapak Kasri. Pak Sri. Oh, gitu. Ya, itu sebelahnya itu. Oh, sekarang masih kosong. Kosong itu. Ya. Oh ya. Oh, malah tekan SD-nya sebelah sana Iya. Sampai kelas 3 itu. Wah, terus niku aktivitas sadurunge ada PPK atau apa itu jenengan aktif di mana, atau ada perkumpulan olahraga pemuda atau apa? Belum ada itu. Belum ada Belum ada. Oh, jadi itu pengajian HPPK itu sebenarnya dibentuk itu pada tanggal 12 Juni 1956. Wah leres kayak sing tak gawe logo itu berarti bener. Karena tanya beliau juga dulu, Pak Sparin yang minta tanya. Nah pada waktu itu kan waktu pembentukan HPPK itu ya masih dilanggar yang kecil dulu itu. Oh yang langgar, langgar. Semua salah wakaf itu. Nah pada waktu itu kan anak-anak juga banyak, tapi kan yang membahas itu cuma orang-orang yang sepertinya pertama Kaharudin itu yang mempunyai ide. Oh Mbah Kahar itu, Mbah Kaharudin ya. Terus Ahmad yang almarhum. Pak Ahmad, Mas Cip Ahmad. Terus Mbak Narni, termasuk saya. Jenengan. Ya. Terus Lek Naryo? Pak Naryo belum masuk di situ. Belum masuk situ, belum masuk
dilanggar itu. Oke, jadi tadi 12 Juli tahun 1900. Juni. 12 Juni tahun 1956. Nah, itu HPPK berdiri. Jadi ya sudah lama ya. Oke, matur nuwun. Jadi terus kita sudah sampai ke sana. Nah, pada waktu itu masyarakat Kaliurang kira-kira jumlahnya berapa atau tetap ya 3 kering itu atau bagaimana? Iya. Oh, 3 kering ya. Malah dari IP itu sering-sering ada. Oh, gitu nggih. Iya. Karena setelahnya pembentukan HPPK itu kan kita mengajar pengajian mah diselenggarakan itu tempatnya sekarang itu. Wetane Pak Sipen ini siapa? Saya gedung Kanat itu Mas. Oh, Kanat. Ya, iya. Itu tempatnya pada waktu itu kan Pak Purbo. Oh, Pak Purbo, Mbah Purbo yang ya itu. Yang Joko Taman atau Lestari Tentrem itu ya? Itu yang tempatnya sana, tapi kan dibuat untuk pengajian itu, tapi tidak setiap malam. Oh ya. Karena ada apa ya? Pada waktu itu kan pembentukannya itu belum sempurna itu. Jadi saatnya atau waktunya itu belum bisa tetap gitu loh Mas. Oh begitu. Pada waktu itu ya gilirannya belum tetap. Jadi itu maksudnya yang di depan taman atau yang di Ngipe Mas? Yang di Ngipe itu. Ngipe itu ya? Oh, okay. Maka pada waktu itu sebelum pembentukan itu kan kita yang berpikir pada waktu itu pembentukan itu kan akan menghimpun itu diantara Ngipe sampai Kaliurang. Kaliurang ya. Ya. Nah, pada waktu itu ada rencana dari Boyong. Tapi Boyong. Kita pikir itu agak jauh gitu. Itu tidak jadi pada waktu itu ya dari Ngipe aja. Dari Ngipe aja situ ya. Oh ya. Jadi daerah Ngipe terus tekan Kaliurang timur, Kaliurang barat, kering dulu kering 6 itu 8 gitu ya. Itu 8. Ya. Oke, alhamdulillah ini ada informasi bahwa dulu itu pertama di Ngipe juga ada wacana mau ke Boyong, tapi HPPK itu jauh sehingga tetap menghimpun masyarakat Muslim yang ada di Kering 6, 8, Ngipe ke utara. Oke, matur nuwun. Nah, yang tokoh-tokohnya waktu dulu ada pendirian HPPK itu sih termasuk selain Lek Maryanto. Ya cuma itu. Oh, cuma tadi itu Mas Ahmad Cep, Sucipto. Terus Mbak Narni, Sugianto, Pak Sugianto, oh iya Pak Sugianto, Mas Lele Sugi, Mas Sugianto, termasuk saya sendiri. Terus lainnya itu kan belum apa ya? Ya sering-sering datang tapi belum aktif itu ya. Belum rutin. Bisa aktif. Kita menciptakan ya itu ide-ide nama-nama itu pada waktu itu. 12 Juni 1956. Oke, makasih. Jadi itu sudah ada titik terang ya, tadi itu kelahiran sudah ada, terus niku nggih. Nah, terus itu saat itu masyarakat umat Islam banyak atau masih campur-campur atau bagaimana apa ngomong baru sedikit jam itu. Pada waktu itu malah besar Mas. Besar mana? Besar ya. Oh, karena kita membahas masalah wadah atau itu nama persatuan itu kan kita itu sudah mempunyai wawasan ke depan. Mungkin yang kau nak gede, kau nak medal sing melaku karena dewe. Nah, itu nanti kan saya kira itu tidak pas gitu loh. Pas. Kalau ada satu wadah itu kan ada satu tujuan ini kan. Oh ya. Pada waktu itu saya juga berpendapat. Jadi kita mengajar ini bukannya dari NU, bukannya dari Muhammadiyah. Yang pokok itu kita itu akan belajar ajaran Islam. Niat itu seperti itu. Ya, Jadi tidak tidak ngeblok salah satu. Tapi kalau pribadi masing-masing akan ke mana-mana ya silakan. Tapi organisasi tidak ngeblok mana-mana, tidak NU, tidak Muhammadiyah, pokoknya bebas gitu ya. Kalau pribadi masing-masing ya silakan. Gitu. Jadi makasih sekali nih Ung. Terus kalau masyarakat Kaliurang ada agama-agama lain atau tidak pada saat itu? Pada waktu itu ya ada, tapi ya cuma bluk-blukan keluarga ya. Tempat Kaliurang 8 ada itu. Orang-orang ada daerah niku ya keluarga lah gitu. Keluarga. Ya, Jadi pada waktu itu tidak ada pengaruh.
Pokoknya berjalan mulus semua itu. Mulus, oh, ya memang akhir-akhir seperti yang saya katakan tadi itu. Ya ada dinamika, ya, ada hambatan agak besar kan itu. Lainnya nggak ada kalau masalah. Terus tadi programnya utama HPPK dulu itu mengadakan apa saja? Pengajian terus apa saja adalah? Pengajian, mengadakan khitanan massal. Khitanan massal. Tujuannya itu untuk memperingan masyarakat yang misalnya kurang mampu gitu ya. Setelahnya itu. Terus itu kalau apa itu kan kalau rutin, ada yang rutin yang dekat rumahnya yang rutin sholat itu dari mana? Banyak yang datang ke sana atau bagaimana? Datang di pusatnya sini. Oh, di Langgar ini ya? Iya, Langgar. Kalau di HPPK itu hanya tapi pusatnya juga di situ? Di situ. Pusatnya satu. Dan setelahnya itu baru ada kelompok-kelompok. Misalnya di itu Bedugang Tringwolu itu kan ada yang pada waktu itu kan Tegal. Kalau di tempat ini depannya Pak Kaswadi itu kan termasuk Elpas gitu loh, Mas. Elpas, Lor Pasar itu. Elpas ya, seperti itu. Lantas di sini kalau saya kering itu 7, kalau orang 7 malah nggak ada. Nggak ada ya? Malah di sana ya, Elpas, Tegal gitu. Ya, langsung situ. Ya. Ya, terus itu saya masih ingat dulu kan selain di Langgar, saya mungkin Langgar tuh umur 4 tahun atau berapa diajak Pak saya, terus saya aktif juga ikut pengajian di situ sampai SD itu sore gitu ya, sore hari terus sebelum maghrib pulang gitu. Itu terus itu saya masih ingat itu pernah pindah di tempat Sejahtera Mas Dino yang sebelahnya Lestari Tentrem itu loh, kan pernah tuh Jumatan segala itu loh. Itu tipe itu kok saya dulu pernah ngerasakan di situ beberapa waktu. Oh, itu apa ya? Ya namakan kelompok juga bisa, tapi cuma sementara itu. Oh, sementara atau karena rehab itu ya Langgar mau jadikan masjid atau gimana? Dereng ya kok terus pindah lagi sana, saya itu pernah ke situ. Jadi itu kan Mas malah tidak itu. Ya pada waktunya waktu itu dibuat ini loh, direhab tahun 70-an. Ya, itu. Kita rehab. Nah, lantas gitu. Kalau sore itu kan tempatnya Nuria itu loh. Nuria. Iya, di tempat kayu, mahan kayu dulu. Iya, itu di situ. Oh, ya. Saya pernah Jumatan di situ kan. Biasanya Jumat di situ. Terus saya nunggu sampai jam 1 panas-panas orang nasi teko liyane, ternyata harus pindah menen yang Langgar. Saya kelingan lah dulu kan enggak ada horren atau apa, saya kurang ngerti ya. Kok ora ono kancane. Iya, jadi aku sendiri tuh di situ. Terus Bu Darmo situ gitu punya Mas Joko bilang, "Wis pindah kono saiki ngono." Wah, nek rono wis tutup wis aene wis bali doan. Saya lihat ada beberapa yang pulang ya sudah. Ini pengalaman saya di situ. Terus itu waktu awal-awal juga dulu ada ada pengajian yang dari Kauman atau dari mana ya itu yang? Iya, itu dari Muhammadiyah itu. Oh, dari Muhammadiyah ya, Mas ada Mas Ponijo, ada Mas Mufleh, Ismet, Pak Ismet ya, saya Rudin, Pak Rudin ya. Jadi itu Waznan, Maruf. Banyak sekali itu. Banyak anggarano do mrene kok. Itu setiap malam Jumat pasti naik. Pada naik ya? Iya. Oh ya. Maka jadinya Masjid April yang sekarang sudah diganti Almarhum Sugeng itu kan, itu rintisan dari usulan itu dari saya. Pada malam Jumat itu mau saya ngomong sama Muflih itu loh. Mas ini nggawe masjid ini areng rehab iki carane piye? Nah, dia bilang sekarang Pak Marianto mengumpulkan tokoh-tokoh di sini, tokoh-tokoh orang-orangnya kita, nanti diajak membahas masalah itu. Nah, itu Pak, saya mendapat masukan atau pengarahan itu saya laksanakan, saya mengumpulkan itu ada Pak Sugianto almarhum, lantas Parlin apa itu. Tapi Parlin belum
Iya Pak, sama Pak Ren. Lantas banyak lah, termasuk Pak Sugi almarhum itu. Masih banyak pada waktu itu remaja-remaja banyak. Oh, seperti Mas Tugio almarhum. Iya, ada Mas Parti. Ya itu saya libatkan di situ. Ya. Lantas pembentukan itu sebenarnya Pak Harun. Oh, Pak Harun, Mbak Harun. Pak Karmin itu. Yang timurnya rumahnya Pak Karmin, Mbah Sumo Binggun ya. Nah, ya itu. Lantas dibentuk, Pak Harun pas naik. Itu lantas di situ pembentukan panitia rehaban langgar yang kecil itu. Nah, saya dibentuk ketua. Nah, saya juga minder, saya tidak berpengalaman. Yeah. Tapi dikerjakan bersama-sama pelaksanaan itu kan gitu. Yeah. Lantas jadi caranya mencari uang itu saya kan tidak tahu. Iya, betul. Pada waktu itu. Nah, tapi kalau mengeluarkan uang mengeluarkan proposal, itu juga saya yang bertanggung jawab. Ya. Jadi bertanggung jawab itu untuk tanda tangan pada waktu itu. Nah, bantuan pertama kali pada waktu itu kan Jenderal Surono itu ya, pada waktu itu bantu 25.000 pada waktu itu juga ya lumayan lah. Jenderal Surono ya? Iya, Jenderal Surono dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Kalau selainnya atas saya serahkan itu antara Pak Amin, Amin bukannya Amin Mansur, Amin Taufik itu yang sering-sering ke tempat saya itu. Oke, Pak Amin semua Taufik, orang ya. Tepung itu. Oh ya. Itu toko jam itu. Toko jam Amin ya, Taufik ya. Itu sering ke tempat saya. Jadi yang punya mencari dana itu dari orang-orang yang bawah. Ya, yang bawah. Kalau saya sendiri cuma pelaksanaan. Ya. Juga jalan tapi orang-orang tertentu yang saya datangi. Ya, betul. Cuma itu. Jadi bendaranya saya tunjukkan pada itu Pak Esmet itu. Kalau saya tidak mampu karena saya mengawasi bangunannya pada waktu itu. Nah, lantas ya nggak apa-apa Pak Marianto gitu. Tapi semua bekerja bersama-sama. Jadi ya. Nah, pada waktu itu kan belum ada dana masuk yang cukup. Nah, temboknya itu sudah selesai. Tapi kayunya itu kan belum siap. Belum ada dana. Nah, dari Pak siapa ya itu kan menghubungi Pak Munodo, toko kayu jati di DIY itu Jogja. Lantas pokoknya butuhnya berapa gitu. Nah, diantar ini di drop gitu. Nah, pada waktu itu kita harus uang sedikit. Nah, belum bisa memenuhi pembayaran itu. Nah, kebetulan setelahnya jadi peresmian masjid itu, ya. Itu kan masih ada kekurangan berapa ya? Kalau nggak salah 35.000 ya, atau berapa gitu loh. Saya lupa jumlahnya. Itu dari Pak Jodo itu kan, dah nggak usah dikembalikan, saya sumbangkan saja. Alhamdulillah. Begitu ya. Pak Munodo ya. Pak Munodo itu yang pengusaha kayu ya. Iya, kayu. Ya. Nah, setelahnya itu kita merintis masalah itu ternit itu. Bukan bertahap itu Mas. Iya. Saya sendiri tidak pengalaman. Tapi kalau setelahnya itu saya baru sudah banyak pengalaman ya, teman-teman tempat misalnya belum ada uang akan ambil saja itu pasti percaya di mana-mana saya itu pada waktu itu. Setelahnya itu ya. Nah, contohnya Munawaroh itu kan belum ada kayu, yaitu saya katakan tadi bahwa almarhum Panut, misal Pak Jumadi, lantas Mas Panut atau Mas Panut ada nggak dia pada saat itu? Iya, Pak Munawaroh itu kan tokohnya. Itu kan belum ada kayu. Nah, ke tempat saya, Pak Marianto ini musola Masjid Munawaroh
sudah ada semen, belum ada kayu. Nah karemu piye? Saya kan gitu. Nggih. Pokoke tak pasrah Pak Maranya ta. Ya saiki diitung butuh pira ya dapat mlaku bareng. Saya kan gitu, Mas. Nggih. Saya temannya Pak Warso ngomong-ngomong, "Pak, iki kanca-kanca iki jarang nggih masjid, pokoke dibantu." Saya kan gitu. Lah butuhe apa? Kayu, urung duwe. Urung duwe duwite. Ning aku pokoke aku njaluk dicukupi. Disodorke catetane. Wis beres. Ya. Belum bawa uang Mas itu. Oke. Tapi omong saya itu masih dipercaya oleh orang banyak. Nah, waktu itu. Hingga sampai jadi sempurna itu. Sempurna deh, alhamdulillah. Jadi ya, kerukunan dari umat-umat kita, wilayah kita, orang rumah banyak yang bantu. Iya. Alhamdulillah. Kalau di itu April itu memang menjadi masalah setelahnya jadi sudah apa ya? Jadi tapi penelitian itu kan ada rintisan baru, ide, bukan rintisan. Akan melihat dari masyarakat lingkungan itu kan banyak yang agaknya itu kurang mampu untuk menyekolahkan anak. Itu misalnya dari kalau orang ke Pakem, ya betul. Pada waktu itu kan kita itu akan merintis sekolah SMP Muhammadiyah pada tahun 69 itu, 69 70. Nah itu kan saya juga ngomong-ngomong sama itu Dr. Andes Sarjono di Sejahtera itu. Bukan. Itu kan orang. Oh, itu orang Depak man. Oh, Pak Dr. Sarjono yang orang Depak ya? Ya, itu Pak Pulau Watu itu Mas. Oh, Pulau Watu. Ya. Lantas kan banyak ada temuan sama orang-orang di sebelahnya itu. Saya ngomong-ngomong. Ya, oke. Nah, kebetulan Pak Dr. Andes Sarjono itu sudah saya mebelnya saya nanti yang usaha. Punya sudah ada, tinggal menentukan tempatnya. Kalau menurut dia itu kalau sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, itu sudah ada pendaftaran 2 orang murid itu. Oh ya, betul. Tapi dari masyarakat yang kuat desakan pada waktu itu yang saya rasakan itu yang paling berat yaitu Munawaroh sama ini akan mengadakan sekolah SMP itu paling berat ya pada waktu itu. Nah, kita harus ngomong-ngomong sama tahu gimana ini kok desakan masyarakat seperti itu. Padahal kan kita sebenarnya akan meringankan. Ya. Tapi dia belum tahu. Ya, sebagai ngalah gitu. Ya. Sebenarnya kita mantap pada waktu itu. Ya. Tempat sudah ada. Nanti guru-guru yang akan berjuang itu sudah ada. Sudah ada ya. Oh, malah sudah siap ya. Sudah siap. Tinggal kita memberikan kode saja. Nonton. Yeah. Pada waktu itu. Sampai saya sangat nangis pada waktu itu. Ya. Harum berjuang masyarakat memang ora gampang. Gitu. Sekolahan ya. Oh iya, saya masih ingat kalau sekolah dulu saya kelas 4 SD ya, kelas 5, kelas 4 terus dengar ada mau dibuat SMP gitu lah ya. Cedak ya. Oh nggih, jadi itu pengalamannya ya itu dari pengurus HPBK juga nyiapkan itu juga ya. Nggih, wah siap nggih. Jadi pada saat itu ketuanya sinten ketua HPBK itu? Ketua HPBK pada waktu itu saya. Lek itu sejak awal itu ya? Iya, enggak sama. Itu setelahnya Sucip. Oh, itu malah yang pertama Mas Cip Ahmad Sucipta itu? Iya. Oh, oke. Setelah Harudin kerja, itu kan Silakan Ahmad itu. Jadi Mbah Kahar itu malah nomor 1 atau bagaimana? Pertama ya, pertama. Oh, barengan. Pertama. Oh, pertama Mbah Karudin itu yang memimpin. Nggih, yang memimpin. Tapi kerjanya sama-sama gitu. Oh, nggih. Nah, itu kan nunjuk saya. Wah, ora aku ketua itu kan bertanggung jawab, Mas. Saya juga tidak pengalaman loh. Pada waktu itu. Saya enggak. Ini namanya cawe-cawe bareng-bareng ayo. Seperti itu. Oke. Lantas setelahnya Pak Cip itu itu serahkan sepenuhnya pada saya, baru saya terima itu. Nggih.
Ya, jadi saya kira ya bagus ya ada PPK itu dulu udah punya ide banyak, jadi tentang masjid, tentang banyak program masjid ya, terus pendidikan itu SMP, tapi kita belum berhasil ya pada saat Iya, itu, belum tapi berhasil. sudah jauh, pemikirannya sudah sampai segitu gitu tahun. Iya. Kalau sebenarnya kalau masyarakat itu bisa berpikir, itu sebenarnya sudah banyak Mas. Ya. Yang gini, itu dari HPP itu memberikan waktu untuk masyarakat, contohnya memperbaiki jalan. Oh, malah memperbaiki jalan. Ya. Kan pernah itu. Pernah. Ya. Misalnya di sini, Kedung Timur, di tempatnya itu Buah Dekeri, itu kan dulu pertama kali di situ dari HPP dipasangi batu. Batu anu bladenan ya. Bladenan. Waktu itu kan di situ kan pokoknya ya kalau orang lewat itu nggak bisa mau. Iya. Ada hujan aja tuh gerus-gerus terus. Iya. Jadi jurang. Jurang nggih. Wah gitu nggih. Jadi sudah terlambat itu. Nah, jadi itu ada nopo nggih. Tadi jangan bantu faktor ekonomi supaya masyarakat di sini bisa sekolah ya, terus tapi juga bantu membuat jalan dan sebagainya. Iya, pernah jalan, alhamdulillah. Terus kira-kira program apa lagi yang ada? Tapi dakwah terus menerus nih itu ya. Oh iya. Generasi. Jadi sejak Pak Kak Rudin, Mbah Kahar, terus Mas Ahmad Sucipto yang pindah ke Sulawesi di sana, di Mangkutana di daerah Wonorejo juga namanya, saya pernah ke sana, itu kunjungan, terus ada lagi Pak Sumaryanto ini di sini, jadi ini kok. Terus Barin jenengan sinten itu Barin setelah Pak Sumaryanto itu siapa ya? Itu Pak Naryo. Oh Pak Naryo. Pak Naryo jadi ya. Pegang ketua ya Pak Naryo. Pak Naryo deh. Saya kira ada cita-cita terus terus saya kira ini hampir semua sudah kita tanyakan saya kira itu sudah cukup untuk kali ini. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang kita ulangi lagi karena ini sudah satu itu sudah ada. Jadi intinya kalau ke depan itu apa saran Bapak Sumaryanto untuk ini masyarakat Muslim Kaliurang? Saya mengharapkan masalah persatuan, keakraban. Saya kan khawatir ya orang-orang kita ini nanti kalau tidak selalu ada pembinaan masalah kita sama kita, selalu berkumpul. Ya. Itu saya khawatir ada apa ya? Ada sekat-sekat perbedaan karena sebetulnya saya khawatir itu. Karena maupun saya itu Mas, tidak aktif ya. Saya tidak lepas berpikir masalah HPPK. Ya, karena berdirinya itu saya juga mengikut ya, saya sampai berpikir terus itu. Betul. Waktu saya seperti yang saya harapkan. Berdoa. Nah ini kebetulan Mas Arwidi datang ke grup saya ini memang kebetulan saya mengharapkannya itu jangan sampai ada sekat-sekat di antara kita itu. Karena kewajiban Islam harus ukhuwah Islamiyah kan, jadi itu wajib. Harus persatuan harus kita kuatkan kembali. Ya. Dan yang saya mengharapkan juga dan kumpulan kita ini yang kita namakan wadah HPPK ini jangan sampai dikotori. Saya cuma itu saja. Dan tujuan HPPK saya semula kan mulia ya. Mulia ya tujuannya. Generasi bisa melaksanakan dengan sesuai harapan ya. sebagai seorang beriman. Gitu. Dan saya kira menurut saya juga HPPK perannya besar sekali karena di wilayah yang namanya pariwisata itu kan pengaruh negatif tentu ada tapi Kaliurang itu kan beda dengan tempat wisata yang lain artinya wisata ya tetap wisata tapi masyarakatnya biasalah ya tetap umum gitu ya, tidak terpengaruh banget ke sana ya, ada sedikit pengaruh tapi tidak parah itu karena ada benteng-benteng dari HPPK. Kalau saya kira gini Mas, kalau dari
keyakinan lain itu kalau kita tidak terpengaruh, tapi kita tidak terpengaruh. Soalnya saya juga merasakan gini, bisa menilai. Kalau kita serabung sama orang-orang yang keyakinan lain itu tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada tusukan apa itu. Kan banyak orang-orang saya pahami, misalnya jujur saja itu loh, di Bintaran itu kan ya orang-orang itu baik, artinya itu menghargai juga. Karena saya sering jagungan itu, jagungan banyak. Tapi kalau di Kaliurang Barat itu saya tidak pernah misalnya omong-omongan sama itu. Kalau di lingkungan saya ini sampai di tempatnya di itu nggak ada apa-apanya, biasa-biasa saja, saling menghargai ya. Misalnya almarhum Pak Raji di sini kan, itu kalau datang ke sini jam 9, nanti pulangnya sampai jam 1. Misalnya sudah maksudnya sholat sih karena gue ke jagungan satu tuke, mengingatkan Mas, menghargai. Ya, saya juga suka itu. Sering-sering itu kan tukar kabar masalah agama itu juga pernah itu. Tapi tidak ada kelas, pokoknya kita tahu lah. Saling tahu, hargai ya. Tahu ya. Maupun hatinya tidak cocok, pokoknya kita terima gitu saja, jangan sampai kelihatan. Bicara saya seperti itu. Ya, oke. Alhamdulillah di sini ya rukun, berbagai macam orang, tapi saya rukun, dan mudah-mudahan HPPK ke depan itu bisa menjadi contoh. Ya, harapan kita. Amin. Allah meridho. Dan terima kasih nih ya, sudah sementara untuk episode 1 selesai, dan ini hari ini adalah hari Ahad ya, Minggu sore tanggal 4 Mei ya, 4 Mei tahun 2025 di rumah Bapak Sumaryanto, yaitu sebelah dengan masjid apa namanya sini ya, Masjid An-Nahdhah Kaliurang Timur, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.